KBBI, SPSI, kita bertanya kepada MK karena terjadi multitafsir yang sangat luar biasa dan ini memancing gerakan massa di seluruh daerah. Teman-teman lihat di Tangerang, di Batam, dan hampir seluruh daerah bergerak secara masif. Kami ingin minta penjelasan amar ke-7, yaitu menyatakan pemerintah tidak boleh mengeluarkan peraturan pelaksana atau menjalankan yang berdampak strategis pada masyarakat. Kami beranggapan PP nomor 36 sangat berdampak strategis pada masyarakat dan MK sudah berjanji kepada kami akan segera menyampaikan untuk menyelesaikan multitafsir ini di masyarakat. Seperti saya ambil contoh, Bung Ferry Amsari dari Pusako Adnan menyampaikan tidak boleh lagi ada peraturan pelaksana dijalankan. Tapi ada lagi ahli hukum tata negara bicara lain lagi. Karena itu kami kembalikan kepada MK. Maksud dari amar ke-7 ini seperti apa? Silakan Bung Ferry. Ya, terima kasih. Pada intinya memang MK tidak ada lagi mekanisme kalau sudah mengeluarkan keputusan. Karena keputusan MK adalah final and binding. Tetapi merefer terminologi di Mahkamah Agung, ada fatwa yang dikeluarkan ketika ada pertanyaan terhadap sebuah keputusan. Nah, apakah mekanisme ini tersedia di MK? Itulah tujuan Bung Andi Gani mewakili KSPSI ASN dan kami dari KSPI dan ada dari KPBI, ya, Saudara Damar Panca, ini menanyakan bagaimana menjawab pertanyaan yang disampaikan Bung Andi tadi. Ada amar putusan nomor 4 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, tapi ada amar putusan nomor 5, 6, dan 7, terutama yang 7. Yang itu disebut menyatakan menangguhkan tindakan garis miring kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Tadi disebutkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan adalah produk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan pasal 4 ayat 2 PP nomor 36 dengan jelas menyatakan bahwa pengupahan adalah kebijakan strategis. Nah, apakah yang digunakan tafsir ini oleh pemerintah amar putusan nomor 4 atau amar putusan nomor 7? Hanya MK yang bisa menjawab. Dari pejabat MK, Kepala Biro Humas dan juga juru bicara MK menyatakan akan menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Harus dijelaskan apakah amar putusan nomor 4 atau amar putusan nomor 7 terhadap kita kecilkan dulu, karena pertama sekali lagi masalah upah minimum yang bersamaan UMP dan UMK yang eskalasi gerakan aksinya makin terus meningkat dan berjilid-jilid. Yang dipakai mana? MK yang punya hak untuk menjelaskan. Kenapa kami nggak ke Mahkamah Agung? Kenapa nggak ke PT UN dulu? Kan harus jelas dulu. MK ini terhadap PP nomor 36 pasal 4 ayat 2 yang menyatakan pengupahan adalah kebijakan strategis menggunakan amar putusan nomor 4 atau nomor 7. Itu. Yang kedua, keputusan MK kami sampaikan tadi adalah bersifat argerus, saya lupa istilahnya. Argerus itu artinya mengikat kepada satuan terkecil pemerintahan, apakah itu desa kelurahan sampai dengan pemerintah pusat. Dengan demikian bupati, wali kota, gubernur boleh menggunakan keputusan MK tanpa harus berkonsultasi atau tunduk kepada pemerintah pusat, karena dia mengikat keputusan MK itu yang tadi dengan azas, saya lupa yang tadi tahu argerus itu, karena mengikat. Jadi dengan harapan ini gubernur harus punya keberanian tentang pemerintah pusat menyatakan semua undang-undang cipta kerja masih berlaku, yes, amar putusan nomor 4. Tapi amar putusan nomor 7 mengatakan yang strategis dan berdampak luas tangguhkan. Nah, PP nomor 36 rujukan yang dipakai oleh para gubernur untuk menetapkan UMK jelas strategis. Dengan demikian nggak usah dipakai. Silahkan gubernur nggak usah nunggu pemerintah pusat. Karena keputusan MK itu mengikat seluruh rakyat termasuk pemerintah dari satuan terkecil sampai tertinggi. Itu yang kita sampaikan. Bagaimana MK harus menjelaskan. Yang ketiga, investasi adalah tujuan utama mengapa pemerintah membuat omnibus law. Dengan sebuah harapan investasi itu bisa masuk, dibuatlah omnibus law. Tapi sayangnya ketika klaster ketenaga kerjaan yang digugat oleh teman-teman buruh yang lebih kecil lagi dalam persoalan penetapan UMP dan UMK justru akan menghambat investasi. Tadi pagi saya baru
berdiskusi dan ditanya, diwawancarai langsung hampir 1 jam dengan dari Washington DC, 2 media Amerika. Dalam pertanyaan itu disebutkan, maksud mereka, si wartawan menanyakan kepada pebisnis Amerika, apakah Anda sudah yakin dengan Omnibus Law ini yang dikatakan oleh pemerintah tidak akan mengganggu investasi? Mereka jawab tidak, ragu-ragu. Doubt itu artinya ragu-ragu. Doubt kami. Doubt itu berarti dia ragu-ragu karena ada 2 tafsir, kelompok masyarakat dan kelompok pemerintah, terutama di gubernur. Nah, dengan demikian yang tadinya akan mendapatkan investasi wait and see. Oleh karena itu